Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Ya, tentunya kami dari kelompok 5 akan mengajak teman-teman semua untuk belajar serta berdiskusi mengenai analisis kurikulum 2013 bahasa Indonesia di MI. Ya, tentunya saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh teman saya. Yang pertama ada Al-Nabil Imani, yang kedua ada Citra Pratiwi, dan yang ketiga ada Delvianti Ajahra. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kami paparkan. Yang pertama, analisis kurikulum, kemudian analisis mengenai SKL, KI, KD, dan juga indikator. Materi yang ketiga yakni mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu ini mengenai kompetensi inti bahasa Indonesia. Yang kelima, kompetensi dasar bahasa Indonesia, dan yang terakhir yakni tentang RPP bahasa Indonesia. Langsung saja kepada materi yang pertama mengenai analisis kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Citra kepadanya. Oke, terima kasih kepada moderator. Ini akan membahas mengenai 13 mata pelajaran bahasa Indonesia MI. Kita ketahui pengertian dari kurikulum ini apa sih? Nah, kurikulum dapat diartikan sebagai perencanaan pembelajaran sebagai sebuah program suatu lembaga pendidikan yang berbentuk dokumen beserta pengalaman implementasi dari dokumen tersebut. Nah, sedangkan menurut Sanjaya, mengungkapkan bahwa kurikulum ini pada dasarnya memiliki 3 dimensi pengertian yang merupakan hasil perkembangan dari makna kurikulum tersebut, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman pembelajaran, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada struktur kurikulum di MI. Nah, pada gambar tersebut terlihat ada kelompok A dan juga kelompok B. Nah, di mana kelompok A merupakan mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Nah, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat juga dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Nah, kelompok B ini dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri di sini karena sekarang kan sudah pembelajaran tematik ya. Berarti pada kelompok ini, kelompok mata pelajaran yang tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Nah, 1 jam pelajaran beban belajar tatap mukanya yaitu 35 menit. Mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat memuat konten lokal. Next. Nah, di sini ada prinsip dari pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. Nah, yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses dari pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Nah, yang ketiga, bahasa bersifat fungsional dan bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. Oke, selanjutnya. Nah. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama ya. Lanjut kepada materi yang kedua mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia di MI dalam kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Saudari Al-Nabil Imani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia di MI dalam kurikulum 2013. Nah,
peran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 ini menjadi dominan, yang artinya di mana pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang mengantarkan kedudukan materi dari kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Dengan itu, kandungan materi pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan teks bacaan yang sesuai dalam mata pelajaran. Nah, contohnya itu seperti ini. Dalam KD Bahasa Indonesia di kelas 4 pada tema 2, yaitu 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Nah, dalam rumusan KD tersebut, walaupun tidak ada atau tidak tampak adanya keterkaitan dalam mata pelajaran lain, namun pada materi yang ada dalam buku, itu terdapat muatan pelajaran IPA dan juga IPS, yang dimana teks bacanya itu tentang energi dan juga sumber daya alam. Nah, di sini ada contohnya, gambarnya, di mana teks bacanya itu tentang kisah Ali, si biji energi, dan juga di sini ada sumber daya alam di Indonesia. Lalu dalam desain pembelajaran terpadu ini, yang terdapat dalam kurikulum 2013, pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat memiliki dua kedudukan. Ada dua bentuk ya, diantaranya itu bentuk pertama, memadukan atau mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dalam bentuk ini merupakan perpaduan intra mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sesama bahasa Indonesia itu dipadukan. Lalu yang kedua itu ada bentuk memadukan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lainnya, yaitu seperti yang tadi telah dicontohkan. Nah, maka dengan itu kedudukan pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 sangatlah penting, karena dalam setiap materi dalam mata pelajaran pada tematik seperti PPKN, SBDP, IPA, IPS, matematika itu terintegrasi dalam pelajaran bahasa Indonesia melalui teks bacaan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, selebihnya dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih yang telah memaparkan materi yang kedua ya. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai analisis KI dan analisis SKL, KI, KD beserta indikatornya yang akan disampaikan oleh saudari Devi. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, ini saudari Citra yang menjelaskan. Oh ya, maaf. Ya, oke, langsung saja ya. Di sini kita akan membahas mengenai analisis SKL, KI, KD, dan juga indikator. Nah, di sini kita ambil salah satu materi pembelajaran di kelas 4 semester 2, tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku, pembelajaran ke-1. Nah, di sini kita bahas mengenai ranah pengetahuan terlebih dahulu. Nah, standar kompetensi lulusannya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, untuk kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Nah, potensi dasarnya, nah kan kita di sini ambilnya hanya pembelajaran bahasa Indonesianya saja. KD-nya yaitu 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Untuk bentuk dan tingkat taksonominya, kita mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu C4, di mana C4 itu yaitu menganalisis. Untuk analisis keterkaitan SKL, KD, dan KD, nah di sini KI atau kompetensi intinya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan
dan juga kompetensi dasar sudah sesuai dengan kompetensi KI yang digunakan, yaitu C4, menganalisis. Oke, next. Nah, kita akan bahas mengenai ranah keterampilan, di mana standar kompetensi lulusannya yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas. Lalu untuk kompetensi intinya yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya. Nah, untuk KD-nya yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk bentuk dan tingkat taksonominya yaitu P2 atau manipulasi atau bentuk keterampilannya yaitu mendemonstrasikan. Nah, analisisnya di sini kompetensi intinya sudah sesuai dengan SKL dan juga KD sudah sesuai dengan KI yang digunakan yaitu keterampilan P2, manipulasi atau kembali membuat. Oke, next. Nah, di sini untuk analisis mengenai indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam muatan bahasa Indonesia, KD-nya yang pertama 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.7.1 yaitu menganalisis informasi baru tentang suku Baduy. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui membaca teks tentang orang Kanekes dalam Google Sites atau buku bacaan si suku Baduy, siswa mampu menganalisis minimal 2 informasi baru tentang suku Baduy dengan 4. Nah, di sini ini adalah C4. Yang kedua yaitu 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.7.1 mempresentasikan hasil informasi baru yang sudah dibuat tentang suku Baduy. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan penugasan yang diberikan oleh guru, siswa mampu mempresentasikan hasil informasi yang sudah dibuat tentang suku Baduy dengan percaya diri. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Citra yang telah memaparkan tentang SKL ya. Selanjutnya materi yang keempat mengenai kompetensi inti mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Saudari Delvi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai kompetensi inti mata pelajaran Bahasa Indonesia MI dan kurikulum 2013. Yang pertama ada menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Baik, selanjutnya yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia DMI dalam kurikulum 2013. Pada tema pertama, tema 1, dalam subtema 1, yakni 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan.
Dan di dalam subtema 2 dan 3, yakni 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang terdapat dalam teks tulisan, lisan, atau visual. 4.2, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Kemudian pada tema 2, subtema 1, 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam rangka tulisan. 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. 4.2, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Kemudian di subtema 2, 3.4, membandingkan teks petunjuk, penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. 4.4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan di subtema ketiga, 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. Kemudian di 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam rangka tulisan. 3.4, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. 4.4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya di tema 3, pada subtema 1, 2, dan 3, 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kemudian di tema 4, pada subtema 1, 2, dan 3, yang pertama, 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita, dongeng, dan sebagainya. 4.5, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang sisi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Pada tema kelima, subtema 1, 3.7, menggali pengetahuan baru. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Subtema 2 dan 3, 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Kemudian 4.8, menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Kemudian pada tema 6, pada subtema 1, 2, dan 3, 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Pada tema 7, subtema 1, 2, dan 3, 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Di tema 8, subtema 1 dan 2, 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Pada subtema 3, 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 3.10, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi, menyajikan hasil
membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Kemudian di tema 9, tema terakhir, pada subtema 1, 2, dan 3, 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, dan 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Davi yang telah memaparkan materi mengenai KI dan juga KD mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI. Lanjut kepada pemateri yang terakhir, yakni mengenai RPP ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas untuk identitas sendiri, satuan pendidikannya yaitu MI Al-Ikhlas, kelas 4 semester 2. Adapun untuk materi pembelajarannya terdapat pada tema 7 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesianya terletak pada subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Yang mana ini pembelajaran ke-1 untuk alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada kompetensi intinya. Nah, di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, ini tentang spiritual. Kemudian yang keduanya mengenai sikap ya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual atau KI 3, pengetahuan, dan kemudian yang keempat tentang sikap ya, KI 4 sikap. Nah, kemudian lanjut ke kompetensi dasarnya. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada 3.7 yang mana KD-nya menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Adapun untuk IPK-nya 3.7.1 mampu menyebutkan kata-kata sulit yang terdapat pada teks. Selanjutnya pada 3.7.2 mampu menyimpulkan teks bacaan. 3.73 menentukan gagasan pokok di setiap paragraf dalam teks bacaan, menganalisis informasi baru. Nah, kemudian 3.74-nya ini tentang suku Baduy. Selanjutnya untuk KD 4.7 yakni menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Pun untuk IPK-nya 4.7.1 yakni mempresentasikan hasil informasi baru yang sudah dibuat tentang suku Baduy. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, di sini yang pertama, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit yang terdapat pada teks dengan tepat. Kemudian, setelah membaca teks tentang orang Kenkesi suku Baduy, siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan baik. Pun setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf dengan tepat. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis minimal 2 informasi baru tentang suku Baduy dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil informasi yang sudah dibuat tentang suku Baduy dengan percaya diri. Nah, adapun untuk pendekatan metode dan modelnya, menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya yakni berupa penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah. Untuk modelnya menggunakan model cooperative learning. Nah, untuk materinya sudah terpampang jelas di sini mengenai teks bacaan tentang orang Kenekes si suku Baduy. Nah, untuk sumber pembelajaran sendiri bersumber dari buku siswa dan buku guru kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, untuk langkah
Rangka kegiatan pun seperti biasa, ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan pendahuluan 10 menit alokasi waktunya, untuk kegiatan inti beralokasikan waktu 50 menit, serta kegiatan penutup 10 menit. Nah, adapun untuk penilaian pembelajarannya, guru melakukan yang pertama penilaian sikap observasi. Observasi, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan, ada 4 aspek di sini ya, sudah terpampang jelas. Kemudian remedia dan juga pengayaan ini berlaku bagi siswa yang kurang dalam materi ini ya, remedia dan juga pengayaan. Nah, ini lampiran materinya. Bisa dicek ya dalam buku tematik halaman 49 tema 7 subtema 2 yang tadi. Dan penutup. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah dalam penghujung pertemuan. Tiba saatnya kami untuk memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang ini, pada makalah yang telah dipaparkan mengenai kurikulum 2013 ini bahasa Indonesia DMI, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kurikulum ini diartikan sebagai sebuah perencanaan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Selain itu, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai mata pelajaran, sebagai pengalaman pembelajaran, dan sebagai perencanaan program pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, sebagaimana yang terkandung dalam kurikulum 2013 ini, menggunakan pembelajaran berbasis teks yang disesuaikan dengan mental peserta didik, menyelesaikan masalah kehidupannya dengan berpikir kritis, dan dalam penerapannya pun, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 3 prinsip, yakni bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, bahasa bersifat fungsional, serta bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. Mohon maaf, ada 4 prinsip dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk kedudukannya sendiri, kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ini menjadi dominan. Nah, dominan di sini ialah karena pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang mengantarkan kandungan materi dari kompetensi siswa, yang mana materi pelajaran yang lain juga dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan teks bacaan sesuai dengan mata pelajarannya. Itu untuk kesimpulannya. Ya, sudah cukup sampai kesimpulan saja ya. Ya baik teman-teman, kami paparkan mengenai analisis kurikulum 2013 mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman, khususnya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di IMI pada kurikulum 2013. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.